Kasih Tuhan. Selalu selamat pagi. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini. Tuhan memanggil kami, memilih kami, dan kami rindu Tuhan menggunakan waktu ini untuk mendengar Engkau berfirman. Berfirmanlah kepada kami, berikanlah kepada kami hati yang subur, siap untuk ditanami oleh benih firman-Mu, sehingga nama Tuhan bisa dipuji dan dimuliakan oleh kami. Terima kasih, dalam Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu, kayaknya beberapa minggu yang lalu, kami itu sekeluarga, jadi tentang berbicara ada ular ya. Pertama adalah anak saya Ikel. Waktu itu dia ada di belakang, dia sedang akuarium. Dia lewat terus dia manggil, Papa, ada ular, Papa ada ular. Dia tetap di belakang. Terus saya lari ke belakang. Di mana itu? Itu di bawah di bawah karung ya. Karena di situ ada karung bekas beras. Dia lari, terus dia masuk ke bawah karung itu. Akhirnya dengan tenang saya, kamu diam aja. Akhirnya saya pukul pakai bekas cat ini roll, kan ada yang roll panjang ya. Kan ada besinya itu tinggal besi. Terus saya pukul, ini kok nggak ada. Saya ambil satu, di mana ini? Akhirnya saya istilahnya saya tekan, tak ambil seperti ini. Wah, memang ada. Karena tak ambil terus langsung tak pukul, udah nggak bisa bergerak. Terus saya ambil dan saya pukul kembali dan akhirnya dia tenang. Yang kedua ya, ini masih ular juga. Yang kedua, pada waktu itu saya itu sedang bermain ke rumahnya Pak Daniel ya. Bermain ke rumahnya Pak Daniel. Terus saya di WA sama istri. Pertama miss call ya, dia miss call tapi nggak ketahuan sama saya. Terus saya ada WA, Papa cepat pulang gitu. Setelah itu saya pulang. Akhirnya oke, saya pulang. Pulang ternyata istri saya, seperti Bapak Ibu sudah dengar, dia waktu mau ke warung ada ular di dekat pot yang dikira itu adalah sendal yang mau cari sendal, ternyata itu ada ular. Udah, saya langsung pulang. Setelah pulang saya ambil satu-satu pot itu, nggak ada, kosong, nihil, nggak ada sama sekali. Ternyata di situ ada lubang ya dekat air ini ke bawah. Terus istri saya punya inisiatif, dia merebus air ya. Terus dituangkanlah air itu di dekat lubang situ dan akhirnya ularnya itu keluar. Udah gitu langsung saya pukul, udah mati ya, udah mati. Yang ketiga Bapak Ibu, ini ular juga. Waktu malam-malam hampir mau tidur, karena saya Gabriel sekarang Gabriel ada, Bapak ada ular gitu. Di situ ada kabel cas-casan. Lah paling kabel gitu. Dia marah-marah, enggak, masa Bapak nggak percaya, ular gitu. Udah, ini kalian gegrewek atau ngomong, ular. Diam. Udah tenang aja, tenang. Akhirnya ada yang bilang, kasurnya diangkatin kasurnya. Udah diem aja dulu, diem. Akhirnya diambil barang-barang yang di sekitar satu. Akhirnya meja diangkat satu, ayo bawa keluar. Akhirnya tinggal tumpukan buku di situ. Ada sekitar berapa? Saya tekan juga sama seperti waktu di belakang. Oh iya betul, ini ularnya di situ. Langsung saya pukul, udah mati. Dan akhirnya keluar semua. Saudara yang dikasih Tuhan, cerita ini boleh setelah itu kami punya pemikiran, waduh bagaimana ini ya. Udah, besok kita harus beres-beres. Hikmatnya dari ada
ular di kamar itu membuat kami harus membereskan 2 kamar. Ya. Hampir berapa bulan nggak pernah dipel, maksudnya kolongnya ya. Baju mungkin juga nggak pernah diberesin. Akhirnya harus kesempatan, wah ayo kita beresin. Baik kamar yang 1, kamar yang 2. Akhirnya juga punya inisiatif mejanya dikeluarin, akhirnya jadi beli papan untuk tempat buku. Jadi di bawah sekarang itu longgar, jadi tidak ada barang buku yang tumpuk, hanya ada akuarium. Hikmat di situ ketika ada satu permasalahan adalah cobalah jaga kebersihan, ya. Jaga kerapihan kamarmu. Ini berhubung yang dengan di kamar, ya. Dan ada juga hal yang lain yang membuat saya bersyukur dengan adanya ular itu, ya. Tuhan pakai tentunya untuk kami, ya keluarga kami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya saya tulis di flyer pengumuman itu, masalah adalah berkat. Nah, tetapi ya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara pasti akan dapat merasakan bahwa masalah itu berkat. Bagi yang percaya ya, kepada Yesus Kristus, karena Yesus Kristus dia sudah banyak sekali pengalaman orang-orang percaya, bahkan para rasul, bahwa masalah itu bukan sesuatu masalah yang sepertinya menjadi risih, tapi justru masalah itu dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Karena semua yang ada di dalam dunia ini tidak ada yang tidak dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendak dan rencananya. Amin, saudara. Amin. Saudara, saya ingin kita buka nats kita itu dari Yohanes. Mungkin ini juga sudah pernah dibawakan sama Pak Beni ya. Tapi selalu ada berkat terbaru ya. Yaitu saya menulis di sini, masalah adalah berkat ya bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya menulis seperti ini. Dengan mempercayakan hidup kita padanya, yaitu pada Tuhan, maka kita akan dapat melihat kemuliaannya. Saya ulangi, dengan mempercayakan hidup kita padanya, yaitu kepada Tuhan, maka hidup kita akan dapat melihat kemuliaan Allah. Ya, tentunya di tengah-tengah permasalahan yang dihadapi. Yohanes pasal 11. Sebenarnya ini satu pasal, tapi saya akan bacakan satu pasal saja. Kita akan baca satu ayat saja, yaitu dari ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama, saudara. Ya. Yohanes pasal 11 ayat yang keempat. Sudah ketemu semua? 1, 2, 3. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Amin. Ini yang menjadi dasar saya membuat tema masalah adalah berkat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 2 garis besar yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah permasalahan itu atau masalah dalam nas ini mengajari orang untuk percaya. Dengan adanya permasalahan yang dihadapi oleh orang percaya itu sebenarnya mengajari orang itu untuk percaya kepada Tuhan. Ya. Masalah yang ada yang menimpa seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan katakan dalam nats-nats ini, kamu mau belajar percaya. Kamu percaya enggak kalau aku itu mampu menyelesaikan masalah yang ada? Kalau konteks di sini adalah kematian
kesedihan yang dialami oleh Maria dan Marta. Kalau kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu banyak sekali permasalahan yang kita hadapi. Tetapi kamu percaya enggak bahwa aku itu dapat menyelesaikan masalahmu? Ya. Tentunya seperti kita lihat di dalam ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Tuhan katakan apa? Syukurlah. Tapi dia bukan menyukuri, tapi dia bersyukur. Dengan ada kematian Lazarus itu, syukurlah. Aku tidak ada di sana. Sebab dengan saya tidak ada di sana, kamu akan belajar bagaimana kamu percaya itu kepadaku. Mungkin kalau dia ada di sana ya mungkin tidak Lazarus disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dengan kematian itu, orang-orang murid-murid Yesus Kristus yang ada pada waktu itu di Betania, bahkan orang-orang Yahudi, orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan diajar. Bagaimana kamu percaya enggak dengan aku? Percaya enggak aku dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam dirimu? Jadi masalah itu Tuhan katakan, jadikan itu untuk belajar kamu itu mempercaya enggak dengan aku. Ayat yang kedua yaitu ayat yang 25. Ayat yang ke-25. Pak Bedi boleh bacakan? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Tuhan bicara apa lagi? Dia bertanya lagi, percayakah engkau bahwa aku ini kebangkitan dan hidup? Aku dapat menyelesaikan masalah yang kamu alami. Kamu percaya enggak? Tuhan ini Tuhan ingin orang-orang percaya yang ada di Betania, termasuk keluarga Maria dan Marta. Walaupun di sini ada perbincangan begitu matangnya kerohanian Maria dan Marta, keyakinan akan kebangkitan kedua kali pun mereka sudah memahami. Tetapi di sekeliling mereka, apakah mereka sudah kuat? Orang-orang Yahudi, mungkin pelajaran itu tidak hanya tertuju kepada Maria dan Marta, tetapi kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, supaya mereka belajar untuk percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup, berkuasa atas kematian dan berkuasa atas kehidupan. Bahkan di ayat-ayat ke bawah ada orang Yahudi mengatakan ada sebagian orang yang belum percaya, masa dia bisa memelaikan orang yang buta? Apakah nggak mungkin dia bisa membangkitkan Lazarus dari kematian? Ini orang yang tidak percaya. Ya. Apa dia nggak bisa? Seolah-olah mau menguji atau mengejek. Dan Yesus mau tekankan, aku ini loh kebangkitan dari hidup. Kita semua di sini nanti akan mengalami yang namanya kematian. Tapi ingat, Tuhan juga akan memberikan kehidupan kepada kita. Ya. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ayat yang ketiga, ayat 40.
40. Pak Merah boleh bacakan? Ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Sekali lagi Tuhan katakan, jika engkau percaya. Kuncinya satu, jika engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Di dalam dirimu bisa, di dalam saudaramu bisa, di dalam seluruh dunia bisa. Kamu percaya enggak? Tuhan seolah-olah Tuhan menantang. Kamu percaya enggak sih? Dan orang percaya itu tidak bisa dibandingkan. Nikmatnya orang percaya, saudara tidak bisa dibeli dengan uang. Gak bisa. Saya yakin ya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu tidak bisa dibandingkan dengan harta, kedudukan, pangkat, tidak bisa. Ada nikmat tersendiri kalau dia dapat menikmati kepercayaan itu kepada Tuhan. Ya. Pasti salah satu ciri orang yang percaya kepada Tuhan akan ada yang namanya apa? Intim, ya. Kedekatan dengan Tuhan. Itu mesra sekali. Ya. Seolah-olah kita orang miskin tapi kita punya kekayaan. Kita sepertinya kita saya tidak punya rumah. Tapi hati kita seperti punya rumah, segalanya dalam dunia ini. Itu kepercayaan yang luar biasa. Nikmat orang yang percaya kepada Tuhan. Milikilah pengalaman itu untuk percaya dengan Tuhan. Sudah pernah dikotbahkan tentang kekhawatiranmu itu tidak dapat menambah, ya. Sedikit pun gak bisa kekhawatiran. Tapi iman itu dapat menambah kekayaan yang luar biasa. Jadi Tuhan Yesus di dalam ayat 40 di sini menyerukan kembali, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Kemuliaan Allah loh ya. Kemuliaan Allah loh, bukan hanya pesta kembang api yang indah sementara detik hilang, atau makan mie ayam di Jogja ya Pak Nanang. Aja lihat di gambar, aduh gambarnya hilang sudah. Atau tahu gejrot mana Semarang. Udah. Tapi nikmat bersama dengan Tuhan. Aduh. Satu pujian mengatakan, gimana? Kalau 1000 hari di tempat lain, tapi lebih baik 1 hari di pelataranmu. Gak ada bandingannya ya ternyata keindahan di dunia luar dengan hanya berapa jam kita bersekutu dengan Tuhan, tapi rasanya Tuhan aku ingin lebih lama lagi menikmati pujian, dengar firman Tuhan berbicara. Yesus adalah 100% manusia dan dia juga adalah 100% Allah. Yesus tahu kelemahan-kelemahan manusia, dan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus adalah jalan. Bahkan di dalam Yohanes 6 ayat 35 dia katakan, akulah dia roti hidup, ya. Roti hidup. Di dalam pasal 10 ayat 7 bahwa Yesus adalah pintu, ya. Dia adalah jalan menuju ke surga.
Di dalam pasal 10 ayat 11, Yesus adalah gembala yang baik. Dan banyak sekali sebutan yang ada pada Yesus. Kalau saya menulis di sini ada roti hidup, ada pintu, ada gembala yang baik, dan dia adalah jalan menuju ke surga. Semua yang ada di dalam dunia ini ada dalam kuasanya, ya. Bahkan di masa yang akan datang pun ada di dalam kuasa Yesus Kristus, ya. Semua itu ada di dalam kuasa Dia. Apakah kita sudah mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya? Termasuk saya ingin kembali kepada persoalan hidup kita. Apakah kita sudah mempercayakan itu kepada Tuhan? Ada orang yang mengatakan, ya saya sudah mempercayakan. Mempercayakan yang bagaimana? Mempercayakan menurutmu atau menurut firman Tuhan? Kalau kita mempercayakan menurut kita, mungkin ya belum tentu menurut Tuhan. Tapi kalau kita sudah mempercayakan menurut kehendak Tuhan, artinya harus ada pertobatan. Harus standarnya adalah standar Allah, bukan standar kita. Aku damai sejahteranya gini kok. Ya monggo itu damai sejahtera, tapi damai sejahtera Tuhan bukan damai sejahtera sepertimu. Ya. Aku suka ini kok, tapi sukanya Tuhan bukan sukamu. Ya. Kadang bagi kita tidak enak, tapi Tuhan katakan justru aku mau itu. Apakah kita sudah mempercayakan hidup kita kepadanya? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya, susah payahmu tidak akan menambahinya. Jadi kembali, ya. Jungkir balik apapun, kalau Tuhan tidak menghendaki dan memberkati kita, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini firman Tuhan. Ya. Bulat seperti apapun, kalau Tuhan belum mengatakan aku memberkati. Jadi ayo kita nikmati. Satu yang utama, atau dalam firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadanya. Jadi mari kita mencari Tuhan terlebih dahulu dan percayalah kepada Dia. Sekecil atau sebesar apapun masalahmu, bawalah kepada Tuhan dan Ia akan bertindak dan akan memberikan jalan keluar kepadanya. Amin saudara. Kita mau mempercayakan hidup kita bersama Tuhan, masalah kita kepada Tuhan. Ayo bawa, berdoa secara pribadi dekat Tuhan. Tuhan akan tunjukkan. Yang kedua adalah Allah akan dipermuliakan, yaitu ayat yang keempat tadi, ya. Ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kemuliaan Allah itu apa sih? Kalau Allah dimuliakan, anak Allah dimuliakan, apa sih? Kalau zaman sekarang mungkin salah satunya adalah ini, ya. Yang kita lakukan saat ini, berkumpul bersama, berdoa bersama, memecahkan roti, mendengarkan firman Tuhan, memuji, mengagungkan Tuhan. Ini adalah salah satu memuliakan Allah Bapa. Kumpulan orang percaya yang berkumpul bersama memuji nama Tuhan itu. Ini boleh kemuliaan bagi memuliakan Allah. Kita lihat di dalam ayat yang ke-45. Ayat 41 dulu ya. 41 dan 42. Dikatakan, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Saya mau garis bawahi di sini. Tuhan katakan apa? Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau
telah mendengarkan aku. Ini sudah terjadi kebangkitan Lazarus? Belum ya? Belum. Yesus itu sudah mengucap syukur. Yesus sudah mengucap syukur bahwa Yesus itu didengar oleh Allah Bapa. Mungkin ini berbicara tentang kebangkitan Lazarus yang akan segera bangkit. Tetapi Yesus langkah yang pertama dia adalah mendengar langit dan dia bersyukur. Pujian itu yang dilakukan olehnya Allah Bapa. Tidak menunggu kita mendapatkan sesuatu. Tidak menunggu kita perlu punya gedung dulu. Tidak menunggu kita perlu alat musik dulu. Tidak perlu kita menunggu punya apa dulu. Tapi Yesus mengajari kepada kita. Dia bersyukur terlebih dahulu apa yang akan dia terima. Dan ini pun firman Tuhan. Salah satu firman Tuhan yang boleh saya ingat, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Engkau ketahui ya Tuhan. Itu firman Tuhan. Dan mari kita mengimani, menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa semua yang akan terjadi kepada anak-anaknya orang yang percaya kepada Dia, Tuhan akan berikan. Sebagaimana tadi firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kebenaran kebenaran Allah dan semuanya itu akan ditambahkan. Ya, itu firman Tuhan pasti akan terjadi. Dan mari kita cari kemuliaan Allah terlebih dahulu. Dan jangan tunggu nanti, tapi sekarang waktunya. Atau kalau kita belum, ayo kita mulai hari ini. Cari Tuhan terlebih dahulu dan kerajaannya. Dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sudah bersyukur terlebih dahulu. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Untuk siapa? Bersyukur untuk dirinya sendiri. Yesus bersyukur karena Lazarus itu dibangkitkan. Dia bersyukur. Saya diberkati dari ayat yang supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Jadi Yesus tidak sentrisnya kepada diri sendiri, tapi biarkanlah mereka ini, orang-orang ini tahu Engkaulah yang mengutus aku. Engkau Allah yang menciptakan dunia ini. Jadi kembali, Yesus tidak mengatakan di sini. Tapi Yesus mau mengatakan, hei orang-orang sembahlah Dia yang mengutus aku. Jadi fokusnya kita tidak kepada kebangkitan Lazarus, tapi penyembahan kita kepada Allah yang memiliki dunia ini melalui Yesus Kristus. Itu yang harus menjadi fokus yang benar ya. Karena Dia yang harus dimuliakan. Kebangkitan Lazarus hanya sebagai alat. Ayat 45 kita baca bersama-sama ya, ayat 45 ini. 1, 2, 3. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawan Maria dan percaya kepada Dia. Amin. Ini satu kemuliaan. Ya. Bapak Ibu ingat, satu orang percaya, malaikat di surga bersorak-sorai. Itulah Tuhan. Tuhan dimuliakan. Di sini banyak. Di sini hanya satu orang, enggak. Kita lihat saya tidak mempelajari kalau kematian orang Yahudi waktu itu bagaimana. Kok di sini sudah 4 hari ya, sudah 4 hari dikatakan masih banyak orang yang berkunjung untuk menghibur Maria dan Marta.
4 hari loh. Sudah masih banyak orang yang datang untuk menghibur Maria dan Marta. Bayangkan pada waktu masih pertama kali. Banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentunya kepada Allah yang benar. Dan ini adalah satu kemuliaan. Allah dimuliakan dengan orang-orang menjadi percaya. Yesus bersyukur terlebih dahulu. Yesus berdoa supaya mereka mengenal dan percaya bahwa Tuhan yang Esa itulah yang mengutus Yesus. Allah Bapa dimuliakan. Allah Bapa dimuliakan. Orang-orang yang menjadi percaya juga, ya, kemuliaan bagi Allah. Satu orang percaya, malaikat di surga bersorak-sorai. Saudara berbicara tentang masalah ini juga dialami oleh Saulus. Saulus mengalami masalah waktu dia membunuh dan memenjarakan orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Dia punya masalah, yaitu dia harus mengalami kebutaan. Masalah bagi dia, ya, itu masalah. Selama berapa hari? Kalau masalah 3 hari. Dia mengalami masalah itu. Dalam 3 hari itu saya tidak bisa mengungkapkan perasaan atau keadaan hati pikiran Saulus pada waktu itu. Yang pasti di dalam kesaksian pada waktu kami membahas di pemberitaan, ada tujuan mengapa Rasul Paulus menjadi percaya kepada Tuhan, yaitu untuk diutus ke bangsa-bangsa lain. Siapa yang mengalami masalah? Saulus. Siapa yang mendapatkan berkat? Bangsa-bangsa. Tetapi dia menikmati setelah dia mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dia justru mengatakan semua apa yang ada padaku tidak ada artinya, tetapi Yesus itu lebih ada artinya. Kemuliaan tersendiri kalau dia boleh menikmati melayani Tuhan. Yang kedua adalah seorang yang pendarahan, ya. Saudara tahu, seorang yang pendarahan ini juga mengalami masalah, ya, mengalami masalah pendarahan dan sembuh-sembuh. Apakah harta menyelamatkan dia? Tidak. Hartanya sampai habis untuk dibawa ke tabib dan menyelesaikan masalahnya, tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Apa yang dapat menyelesaikan masalahnya itu? Hatinya untuk bergantung kepada Tuhan. Dia katakan apa? Jika aku sentuh saja jubahnya, aku pasti sembuh. Itu muncul dari hatinya dan dia sudah tidak punya apa-apa. Imannya itu. Dan sampai Tuhan, ya, ditulis, dikatakan, seperti kaget ada kuasa yang keluar dari diriku. Akhirnya perempuan itu mengatakan, aku yang melakukannya. Dunia ini tidak dapat menjadi jawaban. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menggunakan dunia ini. Tapi kita tidak boleh bergantung dengan dunia ini. Tetapi dari yang pertama tadi, yaitu belajar untuk percaya dari masalah, seperti orang yang pendarahan ini, ayo kita belajar untuk percaya. Dan ketika kita percaya, kita pasti akan dapatkan. Dan Tuhan sudah berjanji, masalah apapun yang kamu miliki, Tuhan katakan, biarkanlah kamu belajar untuk mempercayakan diri kepadaku. Amin, saudara. Amin. Ayo, hari-hari ini, ya, kalau kita ada permasalahan, bawalah kepada Tuhan. Kalau mungkin ada berhubungan dengan orang lain belum diselesaikan, bawalah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Tapi yang pasti bawalah kepada Tuhan. Dan Tuhan dapat pakai untuk menumbuhkan imanmu, menumbuhkan kepercayaanmu, menumbuhkan apa yang ada padamu.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jika ada sesuatu permasalahan dalam kehidupan kami. Tuhan itu punya rencana, Tuhan itu punya tujuan. Dan 1 Korintus mengatakan percobaan yang kamu alami ialah percobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kami. Dan Tuhan katakan Engkau akan memberikan jalan keluar kepada kami. Yesus, kami mengucap syukur, Tuhan ajari kami untuk belajar. Dan di dalam Yohanes pasal 14 ini, Engkau ada 3 kali memanggil kami, yaitu dari ayat 15, ayat 25, dan ayat 40. Apakah kamu percaya? Dan ampuni kami Tuhan, di saat kami tidak percaya kepada Engkau. Karena Engkau adalah jalan, Engkau adalah pintu, Engkau adalah roti hidup yang dapat mengenyangkan jiwa kami. Dan Engkau adalah gembala kami yang baik, akan membaringkan kami di padang yang berlumpur hijau dan menuntun kami kepada air yang baik. Terima kasih Yesus Kristus. Ajari kami mendekatkan diri kepada-Mu lebih lagi, sehingga kami anak-Mu yang kita ini tidak menjadi orang percaya untuk diri kami sendiri, tapi bagi kelompok, lingkungan, atau komunitas di mana kami berada. Kami mau menjadi berkat. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman ini. Haleluya. Amin.